Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu, dan kami mau taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Hanya saja kita seringkali tidak menyadari dan tidak merasakannya. Dan saking tidak menyadari akan hadiratnya, kita tidak menghormatinya dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Biarlah hadirat Tuhan selalu kita sadari dan kita selalu bersuka cita dalam hadiratnya setiap hari. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 ini dikatakan, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tabut perjanjian merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Ketika tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, itu menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan ada di dalam rumahnya. Sebenarnya sebagian dari bangsa Israel, bahkan Daud sendiri, mungkin merasa akan terjadi sesuatu yang buruk pada keluarga Obed-Edom karena kekudusan dari hadirat Tuhan dalam tabut itu. Sebab Uza mati saat memegang salah satu bagian dari tabut tersebut. Tapi rupanya tidak ada hal buruk yang terjadi pada Obed-Edom dan keluarganya. Meskipun mereka adalah orang Filistin, faktanya justru mereka malah diberkati Tuhan karena kehadirannya melalui tabut itu. Sebelumnya tabut itu telah menyebabkan masalah dan kematian di kalangan orang Israel karena ketidakhati-hatian mereka. Lalu Obed-Edom menerima tanggung jawab untuk menyimpan tabut tersebut. Dengan penuh hormat ia menerimanya. Dan hal ini berbicara tentang pentingnya ketaatan dan penghargaan dalam berurusan dengan kekudusan Tuhan. Ketika Obed-Edom menerima tabut itu, Tuhan memberkati dia dan keluarganya. Kita mengerti melalui hal ini bahwa ketika kita dengan tulus menghormati kehadiran Tuhan dan memperlakukan Tuhan dengan penuh hormat, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Kesetiaan Tuhan dalam memberkati tetap berlaku hingga hari ini. Tidak hanya Obed-Edom yang diberkati, tapi juga seisi rumahnya. Ini berarti bahwa berkat itu meluas dampaknya kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari rumah atau keluarga kita masing-masing, dan kemudian kepada orang-orang lain. Kalau berkat Tuhan tidak dirasakan oleh keluarga kita sendiri, maka itu mungkin tanda adanya masalah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat keluarga Obed-Edom diberkati, Daud pun langsung mengambil dan memindahkan tabut itu ke Yerusalem, yaitu ke kota Daud, dengan penuh sukacita. Saat ini saudara, hadirat Tuhan ada bersama kita. Tuhan hadir di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya. Ia Immanuel, menyertai kita setiap saat. Jangan kita mengira bahwa hadirat Tuhan hanya ada ketika kita memuji Tuhan di gereja, atau saat kita berdoa atau bermeditasi di tempat tertentu. Jangan saudara mengira bahwa hadirat Tuhan hanya ada di bukit doa
di Israel atau di tempat-tempat negara tertentu saja. Sesungguhnya Tuhan ada bersama kita. Saat ini ada hadirat Tuhan bersama dengan saudara dan saya, dimanapun kita berada. Dan ketahuilah bahwa Tuhan mau memberkati kita. Hargailah Tuhan yang hadir di hidup kita. Pujilah Dia dengan ucapan mulut kita. Dan muliakan Tuhan dengan cara hidup kita yang seturut dengan firman-Nya. Sehingga hidup kita senantiasa mengalami berkat Tuhan yang sejati. Ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam hati dan pikiran kita karena hadirat Tuhan yang bersama dengan kita. Hadirat Tuhan membawa berkat, mujizat, pemulihan, pertolongan dan perlindungan dalam kehidupan saudara dan saya. Bersyukurlah karena hadirat Tuhan tidak terbatas hanya pada tabut perjanjian itu saja. Tapi hadirat Tuhan saat ini ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus bersama kita selalu sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Hadirat-Mu sesungguhnya ada selalu bersama kami setiap saat. Dimanapun kami berada, di situ Tuhan ada. Bahkan Tuhan selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Kami bersyukur untuk penyertaan dan untuk hadirat-Mu yang selalu ada di hidup kami. Ajar kami untuk menghargai akan hadirat-Mu dan memuliakan Engkau Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan menolong kami. Kehadiran-Mu memberkati kami. Kehadiran-Mu membawa sukacita dan damai sejahtera di hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih karena Tuhan Immanuel ada bersama dengan kami, menyertai kami selalu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan berikan kelepasan bagi yang terikat terbelenggu dosa. Berikan juga jalan keluar, mujizat yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Yang hatinya saat ini tertutup bagi Injil, kami berdoa agar Tuhan menjamah, sehingga terbuka menerima anugerah keselamatan. Percaya kepadamu Tuhan Yesus. Yang sedang menjauh dari Tuhan, biarlah Tuhan jamah lawat dengan Roh Kudus-Mu, supaya kembali berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.